Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih moms, teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi di channel aku Bajra Bone, seorang ibu rumah tangga dengan satu anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, hari ini masih bisa upload lagi. Nah, kali ini tuh aku share kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Ini tuh masih stok video yang kemarin. Ini tuh aku ada beli perbawangan ya teman-teman, tapi di sini tuh agak kebanyakan gitu ya, jadi aku pengen simpan di kulkas. Habis itu aku lanjut, aku juga ada beli kepiting. Ini tuh pengen aku masak ya teman-teman, dan kebetulan ini tuh kepitingnya masih seger banget, jadi pengen aku masak saus aja ya teman-teman, karena kebetulan sih kalau untuk masak kepiting aku juga nggak terlalu tahu sih ya teman-teman. Aku masak yang sesuai dengan versi aku aja ya teman-teman. Nah, terus singkat cerita, ini dia aku udah potong-potong ya teman-teman, bisa dilihat sendiri tuh masih seger banget. Ini tuh masih banyak ininya ya teman-teman. Apaan sih tuh ini namanya yang kuning-kuning gitu, karena kebetulan sih kalau untuk seafood ya teman-teman aku nggak terlalu doyan. Yang doyan itu anak aku sama pak suami gitu. Nah, di sini tuh aku pengen masak yang simple aja ya teman-teman, yaitu kepiting saus aja dengan bumbu-bumbu yang seadanya, yang sederhana, yang pada umumnya ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih nih untuk teman-teman semuanya, moms dimanapun kalian berada sekiranya, tanpa terkecuali yang sudah mampir di channel aku Bajra Bone, dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang, salam kenal ya. Nah, ini tuh kepitingnya terlebih dahulu aku rebus sebentar ya teman-teman, soalnya pengen aku bagi dua gitu kan, jadi aku rebus dulu sementara. Nah, terus lanjut, ini dia untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman. Ada cabai besar sama tomat, pastinya sih ada bawang bamer sama cabai rawit sedikit, tomat, kemiri, sama lada putih, pastinya ada saus juga ya teman-teman. Ini tuh bumbu yang pengen aku alusin. Ini tuh simple banget ya teman-teman, untuk penyedap rasa sih seperti pada umumnya ya teman-teman. Ini aku singketin aja videonya ya teman-teman, soalnya supaya nggak terlalu panjang durasinya. Nah, seperti ini dia. Ini tuh aku alusinnya nggak terlalu alus yang gimana ya teman-teman, karena di sini tuh aku pakai ulekan, aku nggak blend ya teman-teman. Terus aku kasih cabai yang hijau sedikit supaya tetap ada warnanya gitu. Dan di sini juga aku minta tolong nih untuk teman-teman semuanya dimanapun kalian berada sekiranya, tanpa terkecuali, jangan lupa bantu supportnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, supaya aku semakin semangat lagi untuk kontennya. Pastinya sih semakin semangat lagi untuk upload video-video terbaru aku, keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan pastinya juga kita bisa sharing-sharing bareng ya teman-teman semuanya, yaitu seputar kegiatan sehari-hari kita sebagai ibu rumah tangga. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya, bantu supportnya. Dan yang sudah mensupport, terima kasih banyak ya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Nah, lanjut, ini kita tumis dikit ya teman-teman sampai agak kecoklatan dikit, sorry. Habis itu kita tambahkan air. Habis itu kita langsung masukin ke kepitingnya teman-teman. Seperti itu aja sih kalau aku lagi masak seafood ya teman-teman. Terus untuk menyedap rasanya aku tambahkan sedikit masako, garam, sama micin, sama sedikit gula teman-teman, supaya agak gurih sedikit. Gitu aja sih teman-teman, simple banget.
terus lanjut, ini kepitingnya udah aku masukin ya teman-teman, tinggal kita tutup. Habis itu kita tunggu sampai mendidih seperti ini. Singkat cerita ini udah mendidih ya teman-teman. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman, supaya nggak keasinan dan rasanya tetap mantul. Dan di sini tuh aromanya masya Allah teman-teman, enak banget dan masih bikin ngiler ya teman-teman pas aku nge-voice over gitu. Jadi bisa di-recook di rumah ya teman-teman. Nah, terus lanjut, singkat cerita ini untuk di pagi harinya ya teman-teman. Ini dia Pak suami udah mau ke Kendari. Di sini pagi-pagi aku udah standby, terus kopernya Pak suami juga udah aku naikin di atas motor. Di sini kita mau ke Bajoe. Soalnya di sini tuh Pak suami udah janjian sama petugas tiketnya kalau dia tuh harus ngambil tiketnya ya teman-teman, karena jadwalnya itu memang pagi ya teman-teman. Jadi sebelum jam 8 itu kita harus sudah tiba di Bajoe teman-teman. Jadi di sini aku udah prepare semuanya, Pak suami udah siap-siap, jadi tinggal kita lanjut ke Bajoe. Nah, singkat cerita ini kita udah di perjalanan ya teman-teman. Di sini tuh aku berdua aja sama Pak suami ke Bajoe, karena di sini tuh kita masih naik motor ya teman-teman. Soalnya untuk nganterin Pak suami kali ini sih ke Kendari lagi, aku belum bawa mobil ya teman-teman, karena Pak suami belum ngejinin gitu ya, karena aku katanya harus masih belajar lagi, jadi masih harus tetap diawasi sama Pak suami katanya, jadi belum dilepas katanya teman-teman, seperti itu tepatnya. Nah, terus singkat cerita ini kita seperti biasa singgah ke Indomaret dulu ya teman-teman, karena di sini Pak suami memang pengen beli cemilan-cemilan dan beberapa juga perlengkapannya supaya nanti di kapal itu nggak keteteran ya teman-teman. Jadi kita singgah dulu untuk belanja sebentar di sini. Terus lanjut, untuk singkat ceritanya ini teman-teman, ini kita udah selesai. Dan di sini seperti biasa ya teman-teman, kalau Pak suami pengen keluar kota pasti Pak suami selalu berbincang-bincang dulu ya teman-teman untuk ngisi-ngisi waktu. Di sini tuh alhamdulillah sih cuacanya masya Allah teman-teman, udah masih belum jam 8 tapi di sini tuh aku udah ngap-ngap ya teman-teman, karena di sini tuh posisinya kan pagi ya teman-teman. Aku udah nganterin Eca ke sekolah, terus aku lanjut untuk prepare persiapan Pak suami, terus lanjut kita ke Bajoe. Dan di sini tuh masih belum jam 8 tapi kenapa aku ngerasa di sini tuh panas banget ya teman-teman. Ada nggak sih ya teman-teman sama di daerah kalian tuh panasnya pol banget? Bisa komen di kolom komen. Nah, di sini tuh ternyata ya teman-teman, bukannya di prank sih teman-teman, cuman aku agak speechless dikit teman-teman. Kenapa? Karena ternyata air lautnya untuk kemarin itu ternyata lagi surut nih teman-teman. Jadi otomatis kapal yang Pak suami pengen tumpangin itu agak dipending dulu nih teman-teman untuk keberangkatannya, karena airnya tuh surut banget teman-teman. Otomatis kapalnya tuh nggak bisa jalan ya, jadi nunggu airnya dulu naik baru bisa jalan lagi gitu. Nah, terus singkat cerita ini kita juga seperti biasa singgah beli makanan untuk Pak suami nanti makan kalau di kapal ya teman-teman. Kalau di siang hari dia tuh selalu ngusahain untuk singgah beli makanan teman-teman, karena biasalah ya kalau di makanan di kapal itu biasa nggak sesuai dengan ekspektasi ya teman-teman. Karena Pak suami juga nggak boleh makan sembarangan, jadi persiapan kita beli makanan dulu. Terus seperti biasa di sini juga Pak suami ngebeliin aku makanan, nanti kita makan sama-sama sebelum Pak suami berangkat ya teman-teman. Karena di sini tuh kondisinya aku belum sarapan sama sekali teman-teman, karena memang udah janjian sama Pak suami nanti kita beli makanan di luar, terus sebelum berangkat kita makan di kapal sama-sama sebelum berangkat gitu ya teman-teman. Aku sebelum Pak suami berangkat selalu kayak gitu teman-teman, kita sarapan sama-sama di kapal dulu, nanti kalau Pak suami udah mau berangkat baru aku pulang teman-teman. Nah, terus singkat cerita ini aku udah nyampe ya teman-teman di kapalnya. Di sini juga Pak suami udah ada di dalam. Di sini aku simpan motor dulu baru kembali jalan kaki gitu.
Dan di sini tuh alhamdulillah masya Allah ya teman-teman, panas banget seperti yang aku bilang tadi. Dan di sini kondisinya aku nggak tahu teman-teman ya, speechless banget dengan kondisi air laut yang lagi surut banget. Jadi di sini aku mutusin untuk tinggal sementara, tungguin Pak suami dulu sambil berbincang-bincang juga, sambil kita nungguin air lautnya tuh naik, habis itu kapalnya bisa jalan teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ya teman-teman, mungkin ini faktor cuaca kali ya, nggak hujan-hujan makanya air laut itu lagi surut banget, jadi kapal itu nggak bisa langsung berangkat kayak gitu aja teman-teman, seperti sebelumnya sih ya. Dan seperti ini kondisi lautnya teman-teman, dan aku udah di atas kapal gitu ya. Terus lanjut, singkat cerita ini aku udah mau pulang ya teman-teman, aku udah di jalan dan pas suami udah mau berangkat. Dan gak kerasa juga nih teman-teman, perjumpaan kita udah di penghujung. Insya Allah sampai jumpa lagi di next video berikutnya semuanya. Wassalam dan terima kasih.